aku dapat bahan dan aku benar-benar nggak tahu harus masak apa. Itu aku pertama kali. Betul betul juga sih. Dan aku juga mau tanya sih, menurut Kak Gio ini masakan Indonesia yang paling susah buat dimasak, yang misalnya Kak Gio kalau mau masak itu, aduh kok harus masak ini ya, itu masakan apa kira-kira? Mungkin pernah nggak sih ada salah satu momen di luar kompetisi ya, mungkin Kak Gio pas lagi masak salah masukin bahan atau gimana, terus itu kira-kira hasilnya jadi kayak gimana, atau malah, malah lebih enak atau gak enak atau gimana? Di luar kompetisi ya. Iya. Uh, Jujur nggak ada yang aku ingat sih. Nggak ada yang keinget. Kalau pas di dalam kompetisinya, aku pernah beberapa kali tuh kayak nggak perhatiin. Kan kalau di MasterChef tuh udah kayak di packing-packing kecil gitu kan Iya, bahan-bahannya. iya. Heeh. Di pack-pack kecil. Cuman nggak sampai nuang sih. Cuman beberapa kali tuh kayak aku ambil pas di pantry, tapi pas sampai di meja aku lihat lagi kayak ngapain gua ambil ini ya. Iya. Jadi aku harus berkali-kali bolak-balik ke pantry karena aku juga orangnya lupaan juga kan. Selain lupaan, kadang kurang teliti, jadi ya itu jadinya lebih ke olahraga aja sih di Oh ya, jadi galeri jadi kayak kadang, lari-lari. masuk ruangan gitu kayak, loh, aku mau ngapain ya? Kok lupa gitu. Ya itu juga sering Pas di banget tuh. pantry juga. Kayak kadang atau enggak kadang tuh pas aku lagi masak tuh aku bilang dalam otak aku tuh kayak oke okay, Ju, ayo ke pantry ambil A. Pas sampai ke B, pas sampai ke pantry aku lihat B. Oh ya udah deh ambil. Terus pas sampai meja lagi loh. Kan gua ke pantry mau ambil A, malah yang A itu nggak aku ambil. Iya, sering banget. Aku juga sering gitu. Apalagi kalau apalagi pas di masa saya mungkin lagi panik juga, jadi tambah ke Iya, pressure gitu loh. Heeh. tambah ke Dan pressure iya. kayak, loh, aku kan, oh, aku seringnya tuh kayak, aku misalnya megang keju, tapi aku sendiri nyari keju itu. Sering banget Ya kalau itu juga kayak sering gitu. terjadi sih. Heeh. Em, Terus mungkin ngomongin soal bahan-bahan juga, spesialisasinya Kak Gio ini di mana sih? Mungkin atau mungkin di masakan Indonesia atau di Western atau di Chinese food atau di pastry. Boleh diceritain juga nggak kenapa Kalau kenapa milih spesialisasi itu dan kenapa mungkin suka atau gimana? kalau aku sebenarnya specialty-nya itu lebih ke makanan western sih. Karena emang aku pun personally emang suka juga masakan western. Dan sebenarnya masakan western itu bisa dibilang lebih simple daripada masakan Nusantara. Jadi itu kenapa aku suka gitu kan. Dan aku jadi lebih mendalami, lebih belajar kayak banyak kayak masakan western tuh yang aku tuh malah penasaran kayak ini tuh rasanya gimana ya. Dan karena emang bikinnya sebenarnya nggak terlalu susah, jadi aku sering latihan tuh justru masakan western. Dan ngomongin masakan Western atau Indonesia juga, kalau dilihat dari teknik kayaknya lebih ruwet masakan Indonesia ya daripada Western ya, dan Betul, bahan-bahannya pun lebih betul. beragam daripada Western. Bahan-bahan Uh, nggak sebenarnya kalau teknik makanan western itu ada banyak teknik itu mm, lebih berteknik lah kalau masakan western. Kalau masakan Indonesia itu lebih ke rasa, oh jadi ada iya. banyak banget kan bumbu-bumbu Indonesia tuh ada banyak banget itu tuh yang harus harus dipelajari sih. Mm. Soalnya kalau misalnya aku lihat-lihat juga ya dari misalnya video resep atau ngeliat-ngeliat resep di internet itu, masakan Western itu kebanyakan bumbunya mereka itu cuman ya bawang bombay, bawang putih, Bawang bombay, pepper, bawang putih, terus ketok-ketok, rosemary, herbs, thyme, iya. daun-daunan. Iya, Dibanding masakan Indonesia yang rempahnya banyak banget, bener, kemiri, wah wortel, banyak banget. Iya. jahe, ketumbar. Itu bener-bener, eh, kalau menurut aku sendiri ya, masakan Indonesia itu kadang bener-bener overwhelming gitu daripada Mm-mm. masakan Western. Mungkin Kak Gio juga pernah nggak misalnya burn out pas mau masak, pas mikir resep gitu, saking pusingnya. Halo? Halo, Kak Gio, jelas gak suaraku? Iya. Oh iya, tadi sempat keputus, sorry. Oh iya. Gimana? Jadi Aku burnout. ulang lagi ya.
Kak Gio pernah nggak, misalnya pas memasak itu, saking mikirnya sama resepnya itu jadi kayak burn out, terus bingung misalnya, aduh kok ini nggak enak, mau ditambahin apa lagi ya, terus sudah capek juga di situ mungkin posisinya ya. Pernah nggak kira-kira? Boleh juga diceritain sedikit dong Kak? Kalau untuk burnout itu sih nggak pernah. Cuman lebih pernahnya tuh ke aku pernah di akhir-akhir itu kalau nggak salah aku udah pakai chef jacket. Kalau nggak salah di top 3. Jadi waktu itu pas di MasterChef di top 3 itu aku dapat bahan dan aku benar-benar nggak tahu harus masak apa. Itu aku pertama kali. Jadi selama dari awal gallery sampai top 3 itu benar-benar kalau 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 nonton tuh uh, waktu kita dikasih 60 menit sama juri. 30 menit aku tuh bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku cuman kayak liatin bahannya satu-satu. Jadi tuh waktu itu kita udah dapat box bahan gitu. Jadi dapat protein, dapat sayur-sayuran, dapat bumbu-bumbu. Dan 30 menit pertama aku tuh bener-bener ini aku harus ngapain. Jadi aku tuh baru masak 30 menit terakhir itu pun masakannya sangat simpel gitu kan. Dan ya itu pertama kali sih. Jadi bukan lebih ke burnout, lebih ke kadang tuh aku panik dan jadi aku nggak tahu harus masak apa gitu. Gitu. Itu paling sering sih. Betul-betul juga sih. Dan aku juga mau tanya sih, menurut Kak Gio ini, masakan Indonesia yang paling susah buat dimasak, yang misalnya Kak Gio kalau mau masak itu, aduh kok harus masak ini ya. Itu masakan apa kira-kira? Masakan Indonesia yang susah itu tuh kayaknya masakan Padang. Masakan Padang tuh lumayan rumit sih. Itu bumbunya tuh ngejelimet banyak banget loh. Betul, betul, betul. Masakan Padang sama sama waktu itu aku pernah diajarin sama teman aku Romi Master Chef juga. Mm-mm, Waktu masakan audisinya dia, mm-mm. masakan Banjar. Dia bikin kan soto Banjar tuh waktu itu. Dan itu ternyata bumbunya juga banyak banget dan bahkan bumbu-bumbunya yang cuma bisa ditemuin di Banjar Iya, betul. gitu. Mm-mm. Nah itu sih. Jadi kayaknya emang masakan daerah yang kayak Sumatera, Kalimantan itu sih ya yang rempahnya banyak, bumbunya banyak. Dan untuk sebenarnya kalau bikin sih bisa-bisa aja ya. Maksudnya bikin sebenarnya ya asal ada resep bisa. Cuman untuk bikin rasanya yang pas, konsistensinya yang pas itu yang sulit. Eh, oh ya Kak, tidak dipungkiri ya, mungkin setelah menjadi juara MasterChef ini pasti banyak privilege yang Kak Gia juga nerima gitu loh. Mungkin boleh disebutin dong privilege-nya itu apa aja sih jadi juaranya MasterChef? Privilege-nya kayak apa ya maksudnya? Mungkin karena sudah juara di MasterChef, Kak Gia itu jadi terkenal di kalangan banyak-banyak chef-chef, terutama chef-chef top di Indonesia gitu. Oh, oke oke. Kalau sebenarnya privilege yang didapetin dari MasterChef itu tuh lebih ke apa ya? Kita bisa masak dan diajarin sama ketiga juri itu sih. Iya, Itu privilege yang aku dapetin dari MasterChef ini. Kayak kapan lagi gitu kan maksudnya kapan lagi lu masak terus makanan lu dicobain dan dikasih komen dan diajarin sama ketiga juri itu dan jadi yang lebih apa ya lebih dapat ilmu sih jadi kayak selain itu kompetisinya juga kita tuh dapat ilmu selain dari tiga chefnya juga kita dapat ilmu dari kontestan-kontestan lain gitu. Kayak kontestan kan ada 24 tuh kalau saya 24 kemarin kan masuk ke gallery 24 dari 24 background yang berbeda dan kita tuh di season ini tuh lumayan dekat satu sama lain jadi kayak si 24 itu tuh kita bisa saling sharing pengetahuan kita kayak ada yang daerah mana, ada yang daerah mana, bahan apa, masak ini gimana, cara ini gimana gitu sih. Jadi lebih ke ilmu yang didapetin dari MasterChef ini itu yang dari apa jadi privilege buat aku. juga karena pengalaman itu adalah guru terbaik ya Kak. Betul, Eh, betul. Mungkin boleh disebutin juga kebiasaan masaknya Kak Gio. Mungkin Kak Gio ketika masak itu mejanya harus benar-benar bersih atau malah sampahnya misalnya ditumpuk jadi satu terus baru dibuang nanti. Itu gimana Kak? Kalau aku kebiasaan aku masak tuh aku selalu bersihin setelah apapun yang aku kerjain. Oh ya, Jadi berarti kayak buang emang sampah di akhir ya Kak? emang enggak jadi tempat sampah tuh harus selalu ada di dekat
deket aku. Oh iya iya. Jadi aku misalnya habis ngapain harus langsung dibuang. Habis ngapain harus langsung dibuang. Pokoknya meja itu tuh nggak boleh berantakan. Karena pada saat mejanya berantakan, otak aku nggak bekerja dengan baik. Jadi kayak kayak mumet gitu ngelihatnya. Jadi pokoknya tuh meja tuh semua harus bersih, eh, semuanya tertata. Misalnya ada beberapa bahan itu masing-masing bahan tuh udah kepisah di mangkok-mangkok. Jadi aku tuh udah tahu. Oke oke. Terus eh Kak Gio ini pernah pernah gagal masak sesuatu nggak? Kayak misalnya jadinya masak kue-kuenya bantet atau gimana? Pasti pernah sih, pasti pernah. Kayak ini yang di galeri atau enggak? Boleh yang di galeri atau yang di luar galeri juga boleh. Dan contohnya kalau di galeri itu contohnya yang paling nyata yang tadi itu yang pas pressure test bikin kue itu. Sebenarnya pada saat aku bikin tuh aku udah cukup pede sih dengan kuenya gitu kan. Tapi ternyata ada salah teknis jadi frostingnya gagal kan. Frostingnya terlalu cair aku buatnya gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Gio atas waktunya. Subscribe dan komen dan share untuk berita-berita lainnya.